Bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ini perjalanan yang udah masuk kota Loksmawe. Kita lihat trafiknya gimana amburadulnya di kota masa saya masih kecil dulu ya. Pasti trafiknya gila-gilaan. Lihat dah, pasti ada yang motong, nggak sabar. ayat ini turun merupakan jawaban Allah terhadap orang-orang Yahudi yang mempersoalkan kenapa Allah memberikan contoh seperti lalat atau al-ankabut, atau mengapa Allah sebut-sebut laba-laba itu al-ankabut. Turun ayat ini, Inna Allah la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tidak malu. Mobil di belakang saya udah nggak sabar mau motong. Yang berima ayat jalan masalah makhluk awal. Ini jalan milik bersama, semua mobil, becak. Ntar lagi kelihatan lembu, bebek. Lihat aja. Serangga yang paling kecil. Mama mau Tuhan. Aku yang lebih kecil dari itu. Kalau kita begitu. Allah kan maha besar. Ayo. Allah kan maha besar. Maha Ini berhenti lampu merah. Ini Yahudi dulu. Jangan nyamuk. Allah mengungkapkan contoh lalu itu kan yang begitu gede lalu dibikin nyamuk demikian ini ayat menjawab Allah tak malu bikin contoh sebesar nyamuk sekalipun. Kenapa Allah tak malu? Pertama, manusia tidak bisa dan tidak teknokrat yang paling botak suruh bikin nyamuk, bentuk nyamuknya bisa, tapi roh nyamuknya tidak bisa. Coba lagi, nyamuk itu kan berkembang biak. Kalau berkembang biak kan dia melahirkan, bertelur. Kalau bertelur tentu jenisnya ada nyamuk laki, ada nyamuk perempuan. Bagaimana menentukan jenis kelamin nyamuk? Kita dengar. Yang ketiga, nanti dijelaskan pada bagian terakhirnya, ada hikmah yang terkandung di dalam nyamuk itu. Antara lain yang namanya hikmahnya itu William. Dia undang buyer ke Indonesia, dia bikin nyamuk 3-4 nyamuk 3 roda. Masuk di iklan, di saluran terakhir dia lari. Cuma gara-gara nyamuk orang jadi kaya. Nyamuk. Ternyata kalau kita mau berpikir tentang hikmahnya, bukan kenapanya. Kalau kenapanya, kalau berpikir sangat repot. Kenapa sih? Kenapa sih? Bisa pada saat kenapanya yang kita tanya. Kenapa sih semua 7 juta? Tapi juga 7 kali. Kenapa nggak 3 aja yang besar? Kenapa? Kalau kenapanya yang kita tanya, kita dan boleh jadi menemukan jawaban-jawaban yang ringan. Tetapi kalau apa hikmah di belakang itu, kita akan banyak mendapatkan manfaat. Dulu pas zaman saya muda, emosi saya masih tinggi. Dan orang kenapanya sekarang ini saya nggak pakai lagi. Saya tanya, hikmahnya apa? Satu pagi ada seorang ustaz datang menghadap kepada Habib Ali Al-Habsyi almarhum Utami, itu sepuh ulama Jakarta. Ustaz ini begitu sampai sudah mengubah orang. Kenapa Ustaz? Itu di bulan-bulan orangnya begini.
udah tahu. Kalau nggak dianuin waktu itu anak, saya nggak demen benar sama dia. Saya benci sama dia. Saya benci, saya benci benar. Ente demen benar. Bagaimana Habib bisa bilang begitu? Sejak ente sampai begitu tadi, ente udah ceritain kejelekan. Mulai ente ceritain kejelekannya itu mulai dia dapat pahala dari omongan ente. Makin banyak ente omongin dia, makin banyak ente kasih pahala dia. Kalau orang kagak demen, bagaimana kasih pahala? Tapi kalau apanya, kenapanya yang kita tanya, urus itu. Udah lama, kenapa dia ngomongin itu? Apa hikmahnya? Termasuk innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan. Allah tidak malu membuat satu contoh sebesar nyamuk sekalipun. Allah yang agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha gagah, bikin nyamuk yang kecil. Kan sepele kedengarannya. Itu yang betul begitu ini kita tak mampu. Bagaimana menandingi yang lain-lain yang lebih besar? Yang nyamuk saja kita nggak mampu. Jadi kalau kita bertanya apa hikmah di belakang itu, kita akan mendapat banyak manfaat. Tapi kalau kita bertanya kenapanya, jawabannya panjang, berliku-liku, dan jawaban tiap orang pasti nggak sama, sesuai dengan pengalaman pribadinya masing-masing. Tapi kalau apa hikmahnya, sekali lagi kita akan mendapat banyak manfaat. Itu contoh. Laparnya orang puasa dengan laparnya orang kelaparan itu lain. Sama enggak makan, sama enggak minum. Tapi yang satu ikhlas, yang satu terpaksa. Yang puasa kan ikhlas, di sekelilingnya banyak makanan, banyak minum, tapi dia enggak makan, ikhlas. Karena itu senyum. Lapar indah, haus nikmat. Yang kelaparan terpaksa. Hanya itu sekarang ada puasa. Tetapi al-fa'un min khurujil jannah. Ada 4 kebenaran. Pertama, ikhfa'us sodak. Ngumpetin sedekah. Itu celengan sodak. Ikhfa'us sodak. Ngumpetin sedekah. Tangan kiri nggak tahu kalau perlu apa yang dikasih tangan kanan. Ngumpetin sedekah itu nyelengin buat di surga. Nuzul jannah. Ngumpetin sedekah. Tidak orang lihat orang begitu. Tidak ada orang punya tradisi atau punya kematian atau tradisi orang bicara dia yang sedekah. Siapa yang dia? Supaya si orang ini nggak tahu dari mana gitu. Untuk lebih menjaga keikhlasannya. Ikhlas sedekah, ngumpetin sedekah min khurujil jannah. Berbendaharaan surga. Aduh, ikhlas sedekah. Ini lahan komen atau banyak pilihan kebutuhan itu. Kalau ini menimbulkan sikap ria, tercela. Tapi kalau ingin memberikan contoh supaya yang lain mengikuti dia, bisa ditolerir. Bisa ditolerir. Yang kedua, ikmalul musibah, menyembunyikan yang penting musibah. Kalau susah jangan kelihatan. Si amat aja nggak kelihatan. Kalau susah jangan kelihatan amat kan gitu. Itu namanya kitmanul musibah. Ngumpetin musibah. Kita kan enggak. Kalau susah cuma kagak teriak di sepeda doang. RT tahu. Tapi kalau senang tetap diam aja. Keluar kagak diam aja. Giliran susah semua orang tahu. Agama nggak ngajarin begitu. Kitmanul musibah, ngumpetin musibah. Termasuk kalau lagi kita puasa, lapar dan haus dan musibah. Bagaimana air muka kita itu jangan kayaknya memang begitu sih orang puasa. Orang puasa itu yang
Bener kan? Gemes, manyun, susah senyum, itu puasa tuh. Jadi serem kesannya kayak batu kuburan. Kan bukan begitu. Sepanjang kita merasakan lapar, haus, masih siksaan, ya begitu hasilnya. Tapi kalau sudah merupakan bagian dari ibadah, ketika kita sujud, kita berdekat, kita laksanakan itu dengan muka cerah, dengan senyum. Kenapa? Kita berbuat baik kepada diri kita. Kasih anak yatim 10.000 kita senyum. Kenapa? Kita lagi buat kita kok. Akhirnya kita kasih dia, hakikatnya kita simpan buat dia. Kenapa enggak senyum? Kita lapar, kita haus, menggapai ridha Allah. Di surga ada pintu namanya Rayyan, khusus buat orang-orang puasa. Kenapa enggak senyum kita? Mau menuju ke situ. Biasanya sih kalau pagi atau jam 12 ke sono enggak. Warna maghrib jauh amar waktu. Kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Menyembunyikan kesulitan. Itu perbendaharaan surga. Siapa sih orang yang nggak punya urusan? Ayo. Siapa orang yang nggak punya masalah? Dunia tadi enak aja, alhamdulillah. Cuma dalam hati bukan tahu. Dan nggak perlu tahu, karena gue juga nggak bakal kasih tahu. Kalau gue kasih tahu, itu juga nggak mau tahu. Itu begitu. Biarin orang kos-kosan lihat kita, gue aja alhamdulillah. Aku dalam hati. Kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Biarin kesulitan jadi milik sendiri, kesenangan jadi milik rame-rame kalau bisa. Itu orang sosial namanya. Kesulitannya jadi milik sendiri, kesenangannya jadi milik orang banyak. Itu orang sosial. Lain kalau giliran senang sendiri, susah dibagi-bagi. Kacau nih orang ini. Kita aja ngajak apa? Yang kedua, perbendaharaan surga itu silaturahim. Persaudaraan. Ini nih, kita sering beli satu hati kita anggap itu sebelum silaturahim. Menyambung, sila itu kan menyambung persaudaraan. Kalau menyambung kalimatnya artinya apa? Kan ada yang putus. Ini yang berat. Menyambung artinya ada yang putus. Dia marah sama kita, datangin dulu silaturahmi. Sudah begitu kita. Mereka dulu. Nah kalau nengokin teman apa itu malu berapa? Nggak setinggi itu Allah memberikan pahala kepada nilai silaturahmi. Menyambung persaudaraan. Ketika kalimatnya menyambung, ya Muslim, ada yang putus, makanya perlu disambung. Itu yang berat. Itu yang marah sama kita levelnya di bawah kita. Waduh, ini ada apa malu? Ini berat, makanya dia perbendaharaan surga itu nyambung. Itu waktu yang putus, tak kala ada kalimat menyambung. Dan yang keempat perbendaharaan surga itu wa qawlu la haula wa la quwwata illa billah. Ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Ucapan ini merupakan simbol kesadaran bahwa manusia tidak punya daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada